ya bi ulumihi fid dharaini amin. Babul ma'i, bab air. Ta'riful ma'i, pengertian air. Huwa sa'ilun, yaitu sesuatu yang mengalir, syaffafun, yang bening, latifun, yang lembut, yatalawwanu bilaunil ina'i, yang berwarna dengan warna wadahnya. Yakhluqullahu, yang menciptakan oleh Allah, ar-ra'ya, akan hilang dahaga, inda tanawulihi, ketika meminumnya. Iya, jadi di sini diterangkan definisi atau ta'rif banyu ya Allah. Ta'rif banyu itu, banyu kita sudah rencak melihat. Lalu ta'rifnya apa? Sa'ilun syaffafun latifun yatalawwanu bilaunil ina'i. Cair, jernih, lembut, dan warnanya tergantung wadahnya. Amun wadahnya warna habang, otomatis habang. Yang lah warna wadah yang muncul karenanya apa tadi? Bening atau jernih. Contoh kayak ini. Ini kan warnanya transparan. Tapi ada tanganku di otomatis di sini jadi warna apa warna tanganku ya kalau mun tanganku ada spidol berarti warna hirang kayak kalau amun kulitnya bedulu hirang lain pulang ya. Terus Bang. Inda tanawulhi, ketika meminumnya. Ya, terus. Aqsamul miyahi min haitsu mahalliha, mahilluha, pembahagian air dari segi itu tempatnya. Jadi kalaunya membaca sambung lagi titik komanya tuh. Aqsamul miyahi min haitsu mahilluha wa asluha sab'atun. Karena di situ kalamnya yalah. Kalam itu harus mufid yalah. Kalam itu harus mufid. Lafau murakkab, mufid, wadha. Kalaunya kita membaca aqsamul miyahi min haitsu mahilluha belum mufid. Jadi mufid akan dulu hanya arti. Kalau di amsilati kita ma'arti'i bergantung tuh kayak ini. Bilanya ada alif lam maka arti'i. Berarti aqsamul miyahi, macam-macam air. Min haitsu, dari segi, mahilluha, setiap ada isim dhamir maka berhenti. Dari segi mahilluha, ya, terus Bang. Wa asluha sab'atun, dan dari segi asalnya sab'atun, yaitu ada 7. Salah satun minas samai, 3 dari langit. Jadi di sini dibagi sidin jadi 2. Kalau kita lihat dari kata-kata sidin di sini, air itu ada 7, tapi dari 7 itu dibagi sidin menjadi 2. Yang pertama sidin melihat dari tempat. Yang kedua sidin melihat dari dasar, aslu dasarnya. Bukan dasarnya amsilati lah, asluhu dasarnya atau sumbernya ya kalau ya terus. Wahia, dan bermula ia, miyahul matori, air hujan, wasalji, dan salju, wal barodi, dan embun. Di situ adalah kata-kata salah satu minas sama. Ada. Iya. Terus. Wa arba'atun minal ardi. Yang pertama tadi salah satu minas sama. 3 air yang bersumber dari atas. Yang pertama miyahul matori, air hujan. Wasalji, yang kedua air apa? Salju. Wal barodi, yang ketiga air Embun. Nah, perbedaan antara salju dan barod tuh di bawah ada. Kalau nomor footnote satunya ada. Nah, baca Bang. Huwa as-salju huwa an-nazilu minas sama'i ma'i'an thumma yajmadu min syiddatil bardi.
Nah, jadi salju itu adalah air yang turun dari langit. Termasuk banyu yang turun dari langit, ma'i'an. Jadi ketika inya turun itu dalam keadaan cair, kada beku. Thumma yajmadu, kemudian setelah sampai di permukaan bumi, katakanlah misalnya parak sampai, yajmadu, membeku. Kenapa jadi membeku? Min syiddatil barodi, karena sangat dingin. Awal turun banyunya cair, pas sudah sampai ke bumi beku, ya dinamai dengan salju. Salju itu lumayan keras, kalau lah kadang bentuk cair lagi itu nah kayak banyu. Nah, kalau nya barod mengapa? Wal baradu huwa an-nazilu minas samai. Sama artinya air yang turun dari atas juga, artinya dari langit. Jamidan, tapi perbedaannya kalau nya barod itu ketika turun jamidan, apa? Beku, dalam keadaan beku. Kal milhi, kada lain nang kaya uyah. Thumma yunma'u 'alal ardi, kemudian cair atau dicairkan 'alal ardi, di permukaan bumi. Iya nang bilanya subuh tuh nah di muka ya lo belajaran papan tulisnya basah. Ya Allah, asalnya ini waktu turun tuh beku ya lo. Tapi ketika sudah sampai di bumi, perlahan menjadi salju, sama-sama banyu dari langit. Tapi ketika turunnya aja beda. Kalau salju ketika turun tadi cair lalu membeku. Kalau air embun ketika turun beku lalu menjadi cair. Nah, itulah perbedaan antara saljun dan barodun. Wa arba'atun minal ardi. Jadi ada 4 air yang dari bumi. Wahia, terus. Wahia, dan bermula ia, miyahul bahri, yaitu air laut, wal bi'ri, dan sumur, wan nahri, dan sungai, wal aini, dan mata air. Terus. Abdulul miyahi. Nah, 4 banyu itu kalau di sini adalah diterangkan kanalah boleh memakai air sah, karena memakai adalah di sinilah kedidalah secara umum aja ya. Terus ya. Wa abdulul miyahi nazamaha ba'duhum faqala, sepaling abdul air yang dinazamkan oleh sebahagian ulama, faqala, maka berkata mereka ulama. Wa afdalul miyahi ma'un qad naba, dan sepaling afdal air yaitu air sungguh mengalir, ia air baina asabi'in nabiyil muttaba, sallallahu alaihi, di antara jari-jari nabi yang diikuti. Yalihi ma'u zamzamin, mengikuti akannya oleh air zam-zam. Fal kausari, kemudian air telaga Kausar. Fanilil Misra, kemudian sungai Nil di Mesir. Summa bakil anhar, kemudian sungai-sungai yang mengalir di seluruh dunia. Iya. Tulis Bang, siapa biasanya yang nulis di sini? Yang nulis biasanya siapa? Oh, ayah juga kah? Tulisangan Bang. Jadi aku tinggal marahkan. Padli. Afdol miyah, tulis di atas, karena dibagi. Afdolul miyah, banyu yang paling afdol. Jadi ini levelnya lah, ada level pertama. Level pertama adalah ma'un qad naba'a baina asabi'in nabi, air yang keluar dari jari-jari nabi. Satu, air yang keluar dari jari jemari nabi.
Yang kedua yaitu ma'u zamzam, air zam-zam, yang setiap tahun biasanya diambil orang atau dibawa orang ke kampung masing-masing bagi yang tulak haji, ya Allah. Air zam-zam. Di Pulau Sari itu pondok, ya Allah. Lain banyu. Yang keempat, Sungai Nil yang ada di Mesir. Yang kelima, sungai-sungai yang lain. Termasuk di sini yang Allah berarti lah, yang Allah tah, yang ada. Ya, sudah. Terus, Bro. Aqsamul miyahi min haisul hukmi, pembahagian air dari segi hukumnya. Nah, jadi kalaunya kita bagi pulanglah, banyu itu ada ditinjau dari tempat dan asalnya. Yang kedua, banyu itu ada ditinjau dari hukumnya. Hukumnya. Nah, ini banyu yang ditinjau dari hukum inilah yang nantinya menentukan kita untuk melakukan toharoh, baik itu berwudu ataupun mandi wajib ataupun mandi haid ataupun mandi nifas ataupun yang lain-lainnya, termasuk yang membasuh najis. Nah, lalu kayak apa banyu nang kayak apa yang kawa dipakai, banyu nang kayak apa yang kada kawa dipakai. Ya, terus. Jadi ada dua lah, ada dua sudut pandang. Banyu itu ada dua sudut pandang. Ya. Al-awwalu, yang pertama, at-tahiru bi nafsihi, suci pada dirinya. Al-mutahhiru li ghairihi, yang mensucikan bagi selainnya. Inilah yang disebut dengan at-tahuru wal mutlaqu, yang disebut air suci mensucikan, wal mutlaqu, dan disebut air mutlak. Air mutlak inilah karena air yang kawa menghilangkan najis, air yang kawa mengangkat hukum najis, hukum hadas leh. Terus Wa yusammat tahuru wal mutlaqu, dan dinamai orang ia suci dan mutlak. Wa ma'nal mutlaqu, dan bermula ma'nal mutlaqi. Jadi apa tuh? Jadi awal wa ma'nal mutlaqi mudhaf ilaih, ya kalau ya. Terus wa ma'nal mutlaqi, dan bermula makna mutlak, ay mutlaqun, mutlak, anil qaidil lazimi, daripada kait yang lazim, indal alimi, menurut orang yang tahu, bihalihi, dengan keadaannya, min ahlil urufi, daripada ahli uruf, wal lisani, dan lidah. Fala yahtaju ila taqidi, maka tidak berhajat ia kepada menentukannya, kepada pemuqayyatan atau kepada qaid tadi. Jadi mutlak tuh mutlak pang, bahasa kitanya banyu wara, kadida banyu yang terhubung lawan apa-apa, banyu wara. Ya, karena di sini contohnya terus sedikit lagi tuh. Wa misluhul muqayyadu bi qaidin munfakin, dan seumpama air yang ada kaitnya yang bisa terlepas, kama il bi'ri, seperti air sumur, wa ma'il bahri, dan air laut.
fayusamma ma'an mutlaqan, maka dinamai orang ia akan air mutlak. Iya. Nah, contohnya di sini qaid itu kena ada dua. Ada yang pertama namanya qaid munfak. Qaid munfak ini qaid yang menghubungi banyu, tapi yang menghubungi banyu tersebut bisa terlepas. Kalau qaid lazim yang menghubungi banyu atau yang bersama banyu tapi itu tidak bisa terlepas. Ya kalau qaid munfak di sini diberikan sedin contoh kama il bi'ri, seperti air sumur. Air sumur kan kalau di dalam sumur namanya air sumur. Itu namanya ada qaid. Qaidnya apa? Sumur. Nah, ketika kita angkat dari sumur lalu berpindah ke ember, itu namanya banyu sumur lagi kah? Kita menyambat atau kadakah? Kada lo. Nah, di situ yang dimaksud dengan terlepas. Di situ yang dimaksud dengan munfak tadi. Qaid yang terpacul aja kita bahasa kitanya lah. Qaid yang ada bilanya terpindah dari tempat itu lain atau sudah ngarannya. Nah, itu namanya qaid munfak. Banyu yang seperti ini yang bisa digunakan untuk apa jer? Toharoh. Toharoh meliputi mengangkat hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Paham lah, kira-kira lah, paham aja kalau lah. Ya. Terus kena yang kedua pulang qaid lazim. Dan itu yang disebut dengan air mutlak lah. Ya. Wa tasihhu taharatu bihi, dan sah oleh bersuci dengannya air. Bi khilafil muqayyadi bi qaidin lazimin, dengan bersalahan air yang ada kaitnya yang lazim. Kama ilwardi, seperti air mawar. Jadi amunnya hendak tenyaman tuh marti bikhilapi, berbeda dengan qaid yang qaid lazim. Berbeda dengan qaid. Kalaunya kita arti secara lugot dengan bersalahan asa bingung. Yalah. Nah, jadi di paling sedikit berbeda dengan muqayyid atau muqayyad dengan qaid yang lazim. Ini sudah istilah banglah qaid nih dalam fikih. Ya, terus kama ilwardi, terus Wal qahwati, dan kopi. Wal asiri, dan jus. Hah? Wal asiri, perahan anggur. Wal asiri, dan perahan anggur. Fala yusamma ma'an mutlaqan, maka tidak dinamai orang ia akan air mutlak. Bihi, dengannya ya Allah. Iya. Nah, yang kedua, kalau yang pertama tadi disebut dengan qaid munfak, yang kedua disebut dengan qaid lazim. Apa qaid lazim? Qaid lazim itu seperti contoh air mawar. Air mawar ini maksudnya air perahan, air banyu apa tuh? Bunga mawar yang sudah direndam lalu jadi di situ. Atau ada juga ulama yang pendapat air mawar itu mengatakan perahannya. Jadi mawar diperah, nah perahannya dicampur lawan banyu. Nah, lalu jadilah banyu itu jadi banyu Yang kedua di sini contoh sidin banyu kopi. Banyu kopi. Baik white coffee ataupun yang lainnya ya kalau lah. Nah, banyu yang ada di termos itu ambilannya dari sumur. Mutlak kada? Mutlak ya Allah. Ketika dicampur lawan kopi, nah itulah yang disebut dengan qaid lazim. Ketika dicampur lawan kopi berubah banyunya, kira-kira mun sudah jadi kopi kawalah dipisah lagi antara kopi lawan banyunya. Nah, itulah yang disebut dengan qaid lazim. Kalau banyu seperti itu sahlah dipakai untuk berwudu, kada sahlah dipakai untuk mandi wajib. Kalau mimpi basah, kada sah. Kalau banyu kopi ada mandi wajib besamut ya kalau. Fala yusamma ma'an mutlaqan, maka yang namanya qaid lazim, air yang qaid lazim itu tidak disebut dengan air mutlak, dan status toharoh pun tidak sah hukumnya. Nah, jadi bisa dibagi dua.
Lah bisa dibagi dua. Yang pertama air itu ada qaidnya lazim, ada qaidnya munfak. Yang qaid lazim itu sah, yang qaid munfak qaidnya lazim tidak sah, yang qaid munfak sah untuk melakukan sama-sama mutlak, artinya sama-sama berasal dari banyu mutlak. Amunnya najis kan kada boleh diminum ya lo. Nah, tapi kan banyu kopi boleh aja. Yang lain la tasihhu taharah. Contohnya seperti banyu kopi kal qahwah. Iya, buati banyunya kah? Kena kopi bingung kopiah kah kira orang? Ya, kalaunya munfak itu yasih tasihhu taharah. Sah untuk taharah. Contohnya seperti air sumur. Iya, sudah. Siapa pulang? Habislah. Masih adakah Hikam? Oh, sedikit lagi. Ya, terus sedikit lagi aja. Masih adakah? Wala tasihhu taharatu bihi, dan tidak sah bersuci bihi dengannya air. Ada lagi? Habis. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid darain amin. 2. Idza kana al-ma'u katsiran. Ini halaman 63 ya, Allah. Ya. Idza kana al-ma'u katsiran, apabila adalah air yaitu banyak, wa taghayyara dan berubah, walakin dan tetapi. Nah, jadi di sini idza kanal ma'u apabila adalah status banyu itu katsiran banyak. Maksud banyak di sini apa yuk? Lebih dari 2 kullah. Wa taghayyaru lalu air yang banyak yang lebih dari 2 kullah tersebut taghayyaru berubah. Yang berubah itu bisa dari segi pertama warna, yang kedua aroma, yang ketiga rasa. Nah, kalaunya berubah salah satu daripada yang 3 itu, kalau banyu itu kurang daripada 2 kullah, kuranglah. Kalau kurang daripada 2 kullah, maka statusnya menjadi banyu mutaghayyir. Nah, kalau ini permasalahannya banyunya lebih daripada 2 kullah, lalu berubah salah satu sifatnya. Nah, apa status hukumnya? Walakin syakakna terus. Walakin syakakna dan tetapi kita ragu. Walakin syakakna ujar musannif nih. Cumanya kita dengan status air tadi itu ragu. Ragunya apa terus? Halit taghayyuru, apakah berubah, bitahirin dengan sebab benda yang suci, am binajisin atau dengan sebab benda yang najis. Iya. Lalu Jersidin, kan tadi banyu air tuh banyak. Ya kalau sudah mendengar banyu air banyak itu asumsi kita langsung ke 2 kullah lebih. Wa taghayyara lalu berubah. Cuma berubahnya banyu ini ada 2, ada dengan sebab benda yang suci atau benda yang suci atau dengan sebab benda yang najis. Ragu kita, misalnya katakanlah tong. Tong itu kan lebih daripada 2 kullah ya loh. Lalu dilihat-lihat kayaknya berubah banyu ini dah. Berubah.
tapi di hati kita timbul ragu. Ragunya apa? Ini nih berubahnya sebab yang suci kah, sebab yang najis? Nah, lalu apa hukumnya? Sedangkan kita nih hendak mandi wajib misalnya. Misalnya toh mandi wajib sembahyang subuh parak sudah. Subuh nih setemat lo waktunya. Nah, kayak apa? Fama hukmuhu terus. Nih hukumnya nah. Fama hukmuhu, maka apa hukumnya air? Nahkumu, kami hukumkan bitaharatihi, dengan sucinya air. Li'annal asla, karena bahwasanya asal Hukum asal. Asla tu tambahi hukum asal. Li'annal asla, karena bahwasanya hukum asal fil ma'i, pada air, at-taharatu, yaitu suci. Nah, jadi hukumnya kalau kita bingung dengan kondisi seperti yang sudah aku ilustrasikan tadi, maka ambil keputusan suci mensucikan. Artinya kawa dipakai untuk betetapas, kawa dipakai untuk mandi wajib supaya kada qodoan subuhnya. Ya kalau kawa toh. Kenapa jadi dihukumi suci? Karena memandang hukum asal. Karena di dalam kaidah fikih itu ada namanya, mengkada kaidah fikih, kaidah usul fikihnya lah, mengkada salah. Al aslu al adam. Jadi hukum asal itu ketidak. Nah, hukum banyu itu suci. Mula-mulanya suci, sedangkan yang merubah itu mendatang kada. Mendatang, lalu itu dihukumi kedidak. Nah, lahirlah li'annal asla fil ma'i at-taharah. Karena menurut hukum asal pada air itu adalah suci, karena itulah dipakaikan mengambil keputusan untuk menghukumi suci. Tapi tadi kasusnya bilanya banyunya lebih dari 2 kullah, amun kurang daripada 2 kullah itu lain kisah pulang ya kalau. Ya, terus. 3. Paham ya kalau lah? Paham ya kalau lah? Ya. Idza kana al-ma'u katsiran, apabila adalah air yaitu banyak, fataghayyara binajisin, dan berubah dengan sebab najis. Summa, kemudian, ba'da fatratin, sesudah beberapa waktu, syakakna, kita ragu, hal zalat taghayyuru, apakah hilang oleh berubahnya, amla atau tidak. Famal hukmu, maka apa hukumnya? Nah, ini permasalahannya pulang. Kalau di atas tadi, ini ada perbedaan lah. Kalau di atas tadi itu ragu perubahannya dengan sebab yang suci, benda yang suci atau benda yang najis. Di situ keraguannya. Kalau yang kasus yang kedua ini, di sini adalah banyu tersebut sama-sama banyu 2 kullah, tapi keraguannya itu ditimbulkan apakah berubah atau kada. Di sini berubahnya sudah dipastikan, wa taghayyara binajisin, dan status air yang 2 kullah tersebut sudah berubah dengan sebab najis, dengan sebab benda najis. Nah, thumma ba'da fatratin, kemudian setelah beberapa waktu, ada jeda waktu, lalu timbul keraguan, apakah banyu yang berubah dengan sebab najis tersebut sudah adakah hilang atau belum? Nya bisa hilang sorangan tuh dengan sebab lawas diganakan. Apakah sudah hilang atau belum? Nah, contoh kayak inilah, banyu 2 kullah, lalu dibuati, katakanlah tong tuh nah, dibuati tahi lancung. Kenanakan TK belemparan misalnya parak tongnya berbuka, dilemparnya kegencangan melempar terbuat dalam tong. Kita melihat, nah kita melihat tuh taghayyara binajisin, yalah pasti sudah berubahnya tuh dengan najis. Tapi keraguannya di mana? Keraguannya apakah sudah hilang yang berubah tadi atau belum? Amunnya belum kayak apa, amunnya sudah kayak apa. Nah, dilihat ya, dicek. Beberapa waktu tadi melihat, cuma lantaran hauran karena mengajar ummi misalnya, lantaran hauran karena belajar ummi, dibiarkannya dulu. Hendak sembahyang zuhur,
melihat dia mencek, maka tadi ada tahi yang masuk. Tapi pernah kan tidak berubah? Kemana tahi tadi jar? Nah di situ keraguannya, berubahkah? Kadakah nih? Hilangkah sudah atau kada? Lalu di situ apa hukumnya jar? Terus sudah dibaca lah. Belum kah? Ya baca dulu. Ini hukumnya lah. Nahkumu binajasatihi, kita hukumkan dengan najisnya air. Di annana, karena bahwasanya kita tahaqqaqna, meyakinkan kita an najasata akan najis. Nah jadi banyu tersebut dihukumi mutanajjis. Jadi banyu tadi dihukumi banyu mutanajjis. Mutanajjis li'anna tahaqqaqna, karena realitanya kita melihat ada mutanajjis masuk ke dalam banyu itu tadi. Nah, paham ya kalau lah? Ya, terus. Al-ma'fuwatu minan najasati fil ma'i, kemaafan daripada najis fil ma'i, di dalam air. Nah jadi karena ada benda-benda najis yang masuk ke dalam banyu tapi dimaafkan. Artinya kalau kita ingin berwudu menggunakan air tersebut karena dimasuki benda-benda yang dimaafkan, maka hukumnya tetap sah lah. Nah di sini kita pembahasannya, benda najis apa aja yang dimaafkan statusnya untuk air. Artinya kawaja dipakai untuk bersuci, padahal banyu itu dimasuki benda yang najis tapi dimaafkan. Jadi hukumnya tetap najis, cuma dimaafkan. Arti dimaafkan tuh kawaja dipakai untuk bersuci. Ya, terus. Yufa, dimaafkan, fil ma'i, pada air, wal ma'i, dan benda cair. Wal ma'i, benda cair itu seperti contoh minyak. Tulisikan di situlah. Wal ma'i seperti contoh minyak, itu benda cair. Kalau air tuh air juga. Kalau wal ma'i benda cair ya contoh kayak minyak. Misalnya minyak dimasuki teh cacak, nah apa hukumnya? Hah? Ayo, maka minyaknya 2 liter lagi dimasuki teh cacak, hendak dibuang, sayang buang dapur. Nah mana buang dapur? Yang lebel sayang lebel, mun dibuang 2 liter sayang. Apalagi misalnya minyak nih dirinjing sudah, hendak masak ayam, sayangnya cacak, ngarang cacak kada biwi kada bisik. Kalau ngaran cacak tuh kada bisik bareng. BAB di manakah? Termasuk BAB di atas rinjing. Pas mana bepintangan no rinjing, nah beheranya di situ. Terus gugur melihat seorang, lanjut takan jaka masak ayam nih atau kada kah? Nah itu ada caranya. Tes satu. Ada caranya. Caranya tuh karena kalau minyak dimasuki tahi cacak itu di apa namanya, disaring, dibasuh. Jadi karena kayak ini, misalnya lo dalam rinjing. Jadi dalam rinjing itu kena buati banyu mutlak, dibasuh, buati banyu mutlak, kena dikuncang-kuncang, biar rajinnya hancur kada bapak. Hancur tapi jangan sampai limbak. Nah kan ngarinjingnya ganal yang lo kada bapak. Nah, kuncang, kena yang benda berat tuh pasti ke bawah, ya kalau termasuk tahi cacaknya ke bawah. Nah di situ kena ada ulama yang berpendapat hukumnya jadi suci, artinya kawa sudah bersih, dipakai minyak tuh kawa, minyak tuh pasti ke atas kena, ya Allah. Nah lalu membuanginya kayak apa? Sedangkan banyunya di bawah, minyaknya di atas, dicipuk kah? Nah amunnya pakai botol, biasanya botol tuh dilubangi.
dilubangin aja, jadi banyu itu keluar lawan teh cacaknya. Nah, pas sudah sampai minyak keluar sedikit, langsung tutup pakai tangan. Munnya lubangnya halus, kau aja pakai sejari. Tapi munnya lubangnya ganal, paksa pakai telapak ya lo. Nah, tutup. Kayak itu caranya. Atau kada dilubangi juga, dibalik botol tadi. Yang tudung tadi di bawahnya, jadi itu kena dibuka. Nah, tapi ini harus perlu kecekatan lah. Pas membuka, banyu keluar, langsung. Soalnya munnya kada cepat, pacang lo minyaknya keluar percuma. Membasuh nih percuma. Minyaknya itu buang-buang juga, sesekali aja buang dari awal ya kalau. Nah, itu telah cara munnya minyak kemasukkan tahi cacap. Kadang ada kena kasus nang kayak itu. Yalah, bal. Oh, sayang jar, dibuang kayak apa nih? Hendak mau makan buahnya, kada purun pulang jar. Karena ubah rasanya, asalnya pas rasanya jadi masin misalnya. Ya terus. Ulma'i dan benda cair, anin najasati dari benda najis, allati la yudrikuha at-tarfu, yang tiada memperdapati akannya najis oleh mata. Al-basarul mu'tadil. Nah, jadi maksud at-tarfu itu ialah al-basarul mu'tadil, mata yang normal. Kadang mata kada normal toh kalau ya misalnya mata min melihati kada. Jadi patokannya di sini mata yang normal, contoh kayak mata kita kada kawa lagi melihat apakah di situ ada najis atau tidak. Nah, ya, terus. Wal maitati dan bangkai, allati la damalaha, yang tiada ada darah baginya bangkai, sairun mengalir. Wahia dan ia bangkai, allati idza syaqqa, yang apabila dibelah, minha daripadanya bangkai, udhun akan anggota, lam yasil tiada mengalir, damuha oleh darahnya bangkai, kadzubabi seperti lalat. Ya. Nah, jadi benda-benda najis yang dimaafkan itu ujar musannif seperti bangkai yang tidak ada darahnya. Yang ngarannya bangkai itu apa yuk? Yang dimaksud dengan bangkai itu apa yuk? Sudah mati. Sudah mati disembelih juga, sudah mati juga bangkai lah. Nah, ya, bangkai itu mati dengan sendirinya tanpa ada disembelih menurut agama Islam. Yalah, mati sorangan. Misalnya katakanlah adangan di mana tulah di tempat mana ya di sini. Kemudian di sini sambatnya tuh hadangan di kerbau ya, di kerbau rawa ya kalau ada hadangan. Lantang ada mati jadinya sorangan, nah tuh statusnya bangkai. Namun sudah bangkai kada kawa dimakan. Terlambat sudah anak menyembelih. Nah beda karena kalaunya masih hinak-hinak. Ini anak mati jar. Aju aja ambil parang sembelih tuh kawa dimakan karena dagingnya. Tapi amunnya sudah mati berdahulu, belum disembelih lagi tuh bangkai ngarannya. Nah lalu ada bangkai ini statusnya najis dan dimakan haram, kada boleh. Lalu ada bangkai yang dimaafkan. Bangkai yang dimaafkan tuh kayak apa? Contoh kayak lalat. Bila meskipun lalat itu mati dengan sendirinya, tapi karena lalat itu termasuk hewan yang apabila anggotanya dipotong tidak ada darah, maka hukumnya ma'fu, dimaafkan. Najis juga tapi dimaafkan. Dikala itu gugur ke banyu atau gugur ke minyak, maka dimaafkan. Artinya kawaja dipakai untuk, kalaunya banyu atau kawaja dipakai untuk bersuci, kalaunya minyak kawaja dipakai untuk menyanga iwak kok. Iyalah. Iwak. Paham ya kalau lah?
bisyarataini dengan dua syarat. Nah, tapi kena ada kriterianya ya. Kalau ada syaratnya. Yang pertama, Satu, anna yakuna bi fi'lihi, bahwa tiada adalah dengan perbuatannya sendiri. iya. Jadi syarat yang pertama, lalat itu misalnya katakanlah lalat nih. Lalat terabang, lalat tadi. Rupanya lalat inilah mencium aroma ayam yang dimasak buah dapur nih. Hendak beparak. Sekali pas beparak gugur. Kenapa? Kepanasan. Gugur, mati sorangan. Nah, amun mati sorangan itu ma'fu. Tapi kalaunya parak lalat, ini ada lalat, langsung pakai wancuh, pak misalnya, mati. Nah, itu kada dimaafkan karena ada gawian kita, pahamlah. Tapi bilanya dengan mati sorangan karena kepanasan misalnya, mati sorangan ambil aja lalatnya, buangi. Tapi kalaunya mati dengan sebab catokan pakai wancuh atau pakai sok kerinjing misalnya, pak dia kena, nah guguram ke iwak jer. Misalnya adalah ambil itu kada dimaafkan lah. Yang dimaafkan tadi bipi apa? Allah yakuna bipi oleh gawiannya tuh kada muncul dengan gawian inya, artinya mati sorangan gitu. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua pulang. Dua, an la tughayyiru ma waqa'at fihi, bahwa tiada merubah ia bangkai akan air yang jatuh oleh ia bangkai. Nah, jadi banyu tadi tidak merubah, bangkai yang masuk ke banyu itu tidak merubah status banyu. Amunnya sawat berubah, apalagi keciuman, apakan lagi rasa atau aromanya sawat ubah, pokoknya yang tiga lah, yang tiga itu berubah, baik salah satunya aja dari yang tiga berubah, maka hukumnya kena kada ma'fu lagi, tapi mutanajis. Contohnya kayak apa? Contohnya misalnya, katakanlah banyu ini mutlak, di ember mutlak, ya kalau mutlak, rupanya lah, kenapakah nih? Musim lalat banyak benar. Musim lah, lalat biasanya kalau rumah tuh parak kombong. Yalah, bilanya panen selamat tuh. Di rumah tuh betuyuk lalat. Ya kalau jadi nukar obat perikit lalat tuh, apa namanya tuh? Obat yang gesen lalat beparak, kada kolaginya bebulik ya kalau. Nah, itu dengan gawian sorangan pang lah. Cuma lalat tuh misalnya katakanlah banyak, lalu ditangguinya dapat banyak loh lah. Mbah dapat banyak, dicatoknya pakai sesapu supaya mati. Mbah dicatoknya pakai sesapu, hendak membuang ke tong sampah. Rupanya sekalinya tegugur di wadah nang mutlak tadi. Tegugur banyak di situ tegugurnya. Lalu sekalinya melihat pena ubah, katakanlah warnanya atau aromanya atau rasanya ubah, maka banyu tadi kada ma'fu lagi meskipun lalat yang masuk. Jadi statusnya mutanajis. Nah, paham ya kalau lah? Ya, terus. Kama qala sahibu Safatiz Zubat, sebagaimana telah berkata oleh pemilik kitab Safatiz Zubat. Ini banyaklah sahibu Safatiz Zubat, pengarang kitab Safwah Az-Zubat. Jadi pengarangnya siapa? Pengarangnya Al-Imam Ibnu Ruslan. Ada membaca Ruslan, ada membaca Rislan. Nah, Sidin mengarang kitab Zubat berbentuk nazam. Nazamnya kurang lebih 1000 lebih lah. 1100 kah kadingat aku. Pernah dulu menghitung cuma kadingat lagi. Nah, adapun syarahnya banyak, di antaranya Mawahibus Somad. Itu di antara syarah kitab nazam Zubat. Kitab Mawahibus Somad. Kalau lah ada misalnya tunai rezeki tertukar misalnya kitab Zubatnya ada yang versi nazamnya aja ada juga kena nazam lawan syarahnya itu Zubat. Ada lagi sebuting Ghayatul Bayan fi syarhi Zubat Ibnu Rislan, ada juga. Ada lagi syarahnya tuh Fathur Rahman fi syarhi Zubadi Ibni Rislan. Kalau Fathur Rahman itu terkandal, apalagi cetakan Darul Minhaj bagiannya kandal. Ghayatul Bayan tersedang, Mawahibus Somad tersedikit. Dan yang pernah dipelajari waktu aku di pondok tuh Mawahibus Somad.
bagus kitabnya lah. Hukum-hukumnya pun di situ jelas juga diterangkan. Nah, jadi amunnya kita tuh mutalah nang kene lah. Wastaslimai tandamuhu lam yasili aw la yura bi tarfi lam yahsuli lamma yahsuli. Nah, itu buka syarahnya Mawahibus Somad. Apa maksudnya nih? Nah, tapi di sini Sidin sekedar mengutip aja. Ya, apa kutipan dari Sidin? Arti Wastasni maitan damuhu lam yasili, dan terkecuali akan bangkai oleh darahnya, lam yasili tiada mengalir, aula yura atau tiada dapat dilihat, bitarofi dengan mata, nama yahsuli ketika hasil. Nah, di situ ada footnote nomor 2. Ada kalau lah. Di situ bacaannya wa yahrumu syuqqa'ul minal maitati allati la damalaha sa'ilun fi hayatiha aw 'inda qatliha bi qasdit ta'dzibi. Nah, jadi di sini adalah hukumnya diterangkan. Kan tadi lo apa jar? Apabila patokan hewan yang tidak mengalir darahnya itu apabila kita belah hanyar tahu, yalah. Nah, amunnya sengaja membelah pang tapi dengan tujuan menyiksa, apa hukumnya ya? Nah, di sini diterangkan. Wa yahrumu hukumnya haram. Syuqqu lain syuqqu. Syuqqu udwin membelah anggota dari bangkai, dari hewan. Allati hewan yang mana? Hewan yang tidak ada darah yang mengalir. Fi hayatiha ketika hidup si hewan tersebut, au inda qatliha atau ketika membunuhnya, membinasakannya. Tapi tujuannya biqasdit ta'dzibi, dengan tujuan penyiksaan, hendak menyakiti. Nah, hukumnya apa? Bilanya menyiksa. Nah, hukumnya haram. Kalau kada boleh bahasa kitanya untuk kada boleh. Adakah lagi? Adalah. Masih adakah? Habis kah? Iya. Turuqu tathhiril ma'il najis yakunu tathhiruhu bi thalathi turuqin. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي العلال مفرج الكروب وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا زدنا علما نافعا ربنا زدنا علما نافعا ربنا زدنا علما نافعا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا كرمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم يا ربي فانفعنا ببركتهم حسنا بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.